Ada sebuah tikungan yang tak pernah dilihat kebanyakan orang. Tikungan itu tidak muncul di peta kehidupan, tidak diajarkan di sekolah, tidak ditandai di kalender, atau diwariskan melalui nasihat keluarga. Namun suatu hari, ia muncul dan mengubah segalanya. Tikungan ini biasanya muncul di sekitar usia 60 tahun. Dari luar, mungkin kelihatannya tidak banyak yang berubah. Tubuh bergerak sedikit lebih lambat, hari-hari terasa lebih sederhana, emosi lebih tenang, namun di dalam, sebuah poros sunyi mulai bergeser. Jiwa mengubah arahnya. Ini bukanlah sebuah patahan yang tiba-tiba atau transformasi yang kasat mata. Rasanya lebih seperti ada sesuatu di dalam diri yang diam-diam berhenti peduli pada tujuan-tujuan yang sama. Keinginan untuk menyenangkan orang lain memudar, kebutuhan untuk membuktikan diri sirna, bahkan ambisi yang telah lama dipegang mulai kehilangan urgensinya. Jiwa mulai bergerak mundur, tetapi bukan seolah-olah sedang menghindar. Ini lebih merupakan sebuah kepulangan simbolis, seolah-olah sedang mencari sesuatu yang tertinggal di antara puing-puing ketergesa-gesaan, di dalam keheningan pengorbanan yang tak terucap, di ruang-ruang kosong yang tak pernah berani kita hadapi. Carl Jung berkata bahwa paruh pertama kehidupan dikhususkan untuk membangun ego, sementara paruh kedua adalah tentang kembali kepada jiwa. Kepulangan itu tidaklah mudah, rasanya menyakitkan karena pada usia 60 tahun, jiwa tidak lagi bisa mentolerir topeng. Ia menolak kepura-puraan, ia menyingkirkan segala sesuatu yang dipaksakan, ia menuntut kebenaran, dan kebenaran terkadang berarti mengakui bahwa sebagian besar dari apa yang telah dijalani hanyalah sebuah cara untuk bertahan hidup. Pada usia 60 tahun, orang sering merasakan sebuah jarak yang aneh, seolah-olah kehidupan yang dulu tampak begitu berarti, kini terasa seperti sebuah pertunjukan sandiwara. Meskipun dari luar tampak stabil, banyak yang merasakan kelelahan yang mendalam, bukan lelah fisik, tetapi lelah eksistensial. Ini bukan depresi, ini adalah kejernihan. Ini adalah bisikan jiwa, sudah waktunya mengubah arah, berhenti mencari di luar untuk sesuatu yang hanya bisa ditemukan di dalam. Di fase ini, banyak yang mulai meninjau kembali kisah mereka, pernikahan, anak-anak, pekerjaan, pilihan-pilihan, dan luka-luka lama. Semuanya kembali, bukan untuk menyakiti, melainkan untuk disatukan. Pada usia 60 tahun, jiwa merindukan keutuhan. Ia tidak lagi mendambakan jabatan baru, mobil baru, atau tubuh yang baru. Ia mendambakan hening, kedamaian, dan keyakinan bahwa di tengah segalanya, keindahan masih ada, makna masih ada, sesuatu yang esensial masih menanti untuk ditemukan. Ini adalah waktu pembersihan simbolis, waktu untuk membuka laci-laci batin, untuk membuang ketakutan-ketakutan warisan, untuk memaafkan mereka yang tak pernah tahu cara mencintai dengan benar, untuk melepaskan kebutuhan untuk selalu menjadi kuat, untuk menatap cermin dan akhirnya melihat diri sendiri tanpa topeng, tanpa riasan, tanpa kebohongan. Mereka yang melintasi gerbang ini dengan keberanian akan menemukan sesuatu yang langka. Mereka menemukan bahwa jiwa tidak menua, ia hanya kembali ke wujudnya yang paling murni. Dan apa yang dulu tampak seperti sebuah akhir, ternyata adalah awal dari cara hidup yang baru, lebih dalam, lebih ringan, lebih sejati. Itulah rahasia yang tak pernah dibicarakan orang, tikungan yang tak pernah ditunjukkan siapapun. Namun bagi mereka yang mendengarkan jiwa mereka sendiri, itu menjadi jalan yang menuntun pulang. Beberapa orang menyebut masa ini kematangan, yang lain menyebutnya penuaan. Tetapi ada sesuatu yang melampaui kata-kata. Pada usia 60 tahun, tubuh mungkin melambat, tetapi di dalam jiwa, sesuatu diam-diam berakselerasi, seolah-olah semua yang tertunda kini menuntut ruangnya. Seolah-olah urusan hidup yang belum selesai dengan lembut berbisik, sekaranglah waktunya. Hal yang aneh adalah pergeseran ini tidak terjadi di luar, ia terjadi di alam tak kasat mata. Suatu hari, tanpa alasan yang jelas, Anda bangun dan merasa bahwa pakaian tertentu tidak lagi terasa pas, bahwa beberapa percakapan telah menjadi hambar, bahwa hal-hal yang dulu Anda banggakan kini terasa seperti beban. Jiwa mulai mengajukan pertanyaan, apa yang masih menggerakkan hatiku? Bagian mana dari diriku yang masih tak tersentuh oleh ekspektasi orang lain? Apa yang akan kulakukan jika aku tidak lagi harus menyenangkan siapapun? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak muncul secara kebetulan. Mereka tumbuh seperti benih dari sebuah siklus baru. Karena pada usia 60 tahun, waktu tidak lagi diukur dengan kuantitas, tetapi dengan kualitas. Keterdesakan tidak lagi datang dari luar, ia datang dari jiwa. Carl Jung percaya bahwa setelah fase adaptasi dan penaklukan,
jiwa akan mencari penyatuan kembali. Dan itu hanya terjadi ketika ada ruang untuk menghadapi apa yang telah dilupakan. Sang bayangan, begitu ia menyebutnya, mulai meminta untuk hadir. Dan bayangan itu bukanlah sesuatu yang buruk. Ia hanyalah apa yang tertinggal dari kisah Anda. Bagian-bagian yang tidak bisa Anda jalani. Hal-hal yang harus Anda kesampingkan agar bisa diterima. Anak kecil yang terluka, mimpi-mimpi yang tersimpan di arsip, intuisi yang dibungkam. Pada usia 60 tahun, semua itu mulai muncul kembali, bukan sebagai beban, tetapi sebagai kemungkinan. Tidak jarang pada tahap ini, orang merasakan dorongan tiba-tiba untuk mengubah arah, untuk kembali belajar, untuk mengakhiri hubungan yang beracun, untuk memulai lagi tepat di saat yang dulu terasa sudah terlambat. Mengapa? Karena jiwa tidak mengikuti detak jam, ia mengikuti panggilan batin. Ketika jiwa menyadari bahwa di tengah semua perjuangan, masih ada jiwa, masih ada kehidupan, ia mencoba lagi. Ia ingin menjalani apa yang tersisa tanpa kepura-puraan. Itulah mengapa begitu banyak perempuan mulai bersinar di tahap kehidupan ini. Mereka berhenti meminta maaf. Mereka berhenti melunakkan kekuatan mereka. Mereka berhenti meminta izin hanya untuk menjadi diri sendiri. Keindahan yang muncul pada usia 60 tahun tidak ada hubungannya dengan penampilan luar. Ini adalah tentang kebebasan, kebenaran, dan keutuhan. Ini adalah jenis keindahan yang meresahkan mereka yang masih hidup di permukaan, karena ia terlalu otentik, terlalu hening, terlalu nyata, dan mereka yang memilikinya tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Mungkin Anda telah merasakan jauh di dalam hati bahwa titik balik ini telah tiba, bahwa Anda tidak lagi mengenali diri Anda dalam peran-peran lama Anda, bahwa ada kerinduan untuk menyelam lebih dalam, untuk peduli pada apa yang benar-benar penting, untuk mengatakan tidak tanpa rasa bersalah, untuk mengatakan ya dengan sepenuh hati. Dorongan itu bukanlah keegoisan. Itu adalah sebuah kebangkitan, awal dari sebuah babak baru. Babak di mana Anda tidak lagi hidup untuk orang lain, tetapi dari dalam diri Anda sendiri. Dan mereka yang menyambut titik balik ini dengan berani menemukan sesuatu yang langka. Kedamaian dari menjadi diri sendiri tanpa rasa takut, karena jiwa akhirnya diizinkan untuk bernapas dalam ritmenya sendiri. Ada sesuatu yang sedikit orang katakan dengan lantang, tetapi banyak yang merasakannya ketika mereka mencapai tahap kehidupan ini. Kesadaran bahwa mereka telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka untuk orang lain. Untuk anak-anak, pasangan, keluarga, pekerjaan, tugas-tugas sosial. Semua itu menyita begitu banyak ruang sehingga sekarang ada kekosongan yang aneh, sebuah ruangan yang tak berpenghuni. Dan tepat di ruang itulah jiwa mulai bergerak. Ia tidak lagi ingin berguna, ia ingin menjadi nyata. Di dunia yang memuja produktivitas, ini mungkin tampak aneh. Tetapi jiwa tidak ada di sini untuk menjadi produktif. Ia ada di sini untuk menjadi utuh. Dan pada usia 60 tahun, ia seolah berbisik, "Aku sudah mengikuti setiap perintah, sekarang giliranku." Pembalikan nilai-nilai ini bisa menakutkan. Menakutkan karena tidak ada yang mempersiapkan Anda untuk itu. Masyarakat melukiskan penuaan sebagai fase kemunduran, tetapi Jung melihat sebaliknya. Baginya, tahap kehidupan ini adalah yang terkaya, yang paling simbolis, penuh dengan potensi sejati. Karena sekarang ego melepaskan genggamannya, kebanggaan memudar, dan waktu mulai menyingkapkan apa yang selama ini tersembunyi. Seringkali pada fase kehidupan ini, kenangan lama kembali dengan kekuatan besar. Momen masa kecil, orang-orang penting, tempat-tempat yang penuh kerinduan. Tapi ini bukan sekadar nostalgia. Ini adalah tanda bahwa jiwa sedang menata ulang arsipnya. Ia ingin memahami apa yang masih sakit, apa yang masih belum terjawab, apa yang masih hidup, dan untuk itu ia memanggil keheningan, dan jiwa tidak berteriak pada saat ini. Ia menghela napas, ia berbisik di sela-sela kehidupan sehari-hari, dalam mimpi yang berulang, dalam emosi yang tak terduga, dalam kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Anda mulai menyadari bahwa beberapa orang tidak lagi terasa cocok, bahwa opini tertentu tidak lagi menggerakkan Anda, bahwa luka-luka tertentu tidak lagi mendefinisikan Anda. Seolah-olah jiwa sedang mengklaim otonominya, seolah-olah ia berkata, "Sekarang aku yang memimpin." Tetapi agar itu terjadi, Anda harus mendengarkan kesedihan yang muncul tanpa alasan, mendengarkan tubuh yang meminta lebih banyak istirahat, mendengarkan kebosanan yang muncul di tempat yang dulu penuh kegembiraan. Karena semua itu menandakan sesuatu, sebuah transformasi hening yang sedang terjadi. Dan perubahan ini tidak dangkal, ia bersifat struktural. Ia meruntuhkan citra-citra lama, melarutkan peran-peran,
dan menghadapkan Anda pada sesuatu yang mungkin telah Anda hindari seumur hidup Anda, yaitu kebenaran Anda sendiri. Pada titik balik ini, banyak orang akhirnya menemukan spiritualitas bukan sebagai sebuah doktrin, tetapi sebagai pengalaman yang dihayati, sebagai keadaan penuh kesadaran, sebagai kesadaran batin yang dalam. Jung pernah berkata bahwa tidak ada yang menjadi tercerahkan dengan membayangkan sosok-sosok cahaya, tetapi dengan menyadari kegelapan mereka sendiri. Dan pada usia 60 tahun, kata-kata itu memiliki bobot baru, karena sekarang kegelapan bukanlah musuh. Ia adalah sebuah ambang batas. Ia adalah rahim di mana sesuatu yang baru mulai tumbuh. Apa yang dulu tampak seperti kesepian, mulai menampakkan dirinya sebagai sebuah pertemuan. Sebuah pertemuan dengan yang esensial, sebuah pertemuan dengan apa yang selalu ada di sana, dengan tenang menunggu untuk dirangkul. Sungguh menakjubkan bagaimana pada usia 60 tahun, bahkan kata-kata pun berubah maknanya. Waktu misalnya, tidak lagi berarti tergesa-gesa, ia mulai berarti kehadiran. Anda berhenti mengukur hari-hari Anda dengan tugas-tugas yang selesai, dan mulai merasakannya melalui kedalaman momen-momen Anda. Kebenaran dalam setiap gerakan, kedamaian yang hidup di ruang-ruang jeda. Cinta juga berubah pada usia 60 tahun. Ia berhenti menjadi ekspektasi, berhenti menjadi fantasi, dan menjadi pilihan yang sadar. Anda tidak lagi mencintai untuk melengkapi sesuatu. Anda mencintai untuk menemani. Cinta tidak lagi membutuhkan pertunjukan. Ia menjadi keheningan yang dibagikan, tatapan yang mengerti, kehadiran yang menghormati ruang. Ketakutan di sisi lain, kehilangan cengkeramannya. Anda telah melihat terlalu banyak untuk ditakuti oleh hal-hal kecil. Anda telah jatuh dan bangkit begitu sering sehingga ketakutan hanya menjadi pengingat betapa kuatnya Anda selama ini. Pada usia 60 tahun, ada semacam kebijaksanaan yang tidak bisa dijelaskan. Kejernihan yang tidak datang dari buku, tetapi dari bekas luka, sebuah pengetahuan yang hidup di dalam tubuh, berbicara melalui mata, dan mengekspresikan dirinya tanpa usaha. Dan itulah mengapa kebijaksanaan ini meresahkan. Ia mengganggu mereka yang masih berakting di teater ego, yang mengacaukan nilai dengan penampilan, yang menyamakan masa muda dengan kekuasaan, tanpa menyadari bahwa jiwa yang matang menjadi lahan subur bagi penciptaan. Karena pada tahap kehidupan ini, hal-hal terindah mulai muncul, kisah-kisah terdalam, nasihat paling jujur, jeda yang menyembuhkan. Tetapi hanya apa yang memiliki keberanian untuk mati yang bisa hidup kembali. Pada usia 60 tahun, banyak hal harus mati. Kebutuhan akan persetujuan, ilusi kendali, kebiasaan mencoba menyelamatkan semua orang, tekanan untuk menjadi sempurna. Dan ketika semua itu mati, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda mulai bernapas dengan cara yang berbeda. Seolah-olah setelah puluhan tahun terhimpit, jiwa membuka sebuah jendela. Dan dari sisi dalam ini, segalanya terasa lebih hidup, lebih sensitif, lebih sejati. Itulah mengapa banyak orang di fase ini merasakan dorongan yang kuat untuk menulis, melukis, berjalan sendirian, belajar lagi, bermeditasi, bepergian, bukan untuk melihat tempat, tetapi untuk mengalami diri mereka sendiri di tempat-tempat baru. Jiwa merindukan ekspresi. Ia ingin keluar dari kungkungan. Ia ingin dilihat, bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Dan setiap langkah di jalan ini adalah sebuah bentuk penyembuhan. Sebuah penyembuhan yang tidak datang dari obat-obatan, tetapi dari berdamai dengan waktu Anda sendiri. Anda tidak lagi ingin berlari kembali ke masa lalu, atau terburu-buru ke masa depan. Anda hanya ingin berada di sini sepenuhnya, saat ini. Dan itulah bentuk kebijaksanaan yang paling indah. Berada di masa kini, dengan semua yang ada pada diri Anda, tanpa menyembunyikan apapun, tanpa meminta maaf atas betapa lamanya waktu yang dibutuhkan, tanpa meminta izin untuk memulai lagi. Ada sebuah musim batin yang hanya mekar setelah usia 60 tahun. Ia tidak menyerupai musim semi masa muda yang penuh ketergesa-gesaan dan janji. Ia adalah musim semi yang lebih tenang, lebih matang, tumbuh dari akar yang telah bertahan dari banyak badai. Dan ketika ia mekar dengan kebenaran. Musim ini mengikuti ritme yang berbeda. Ia tidak meminta banyak dari tubuh, tetapi ia meminta banyak dari jiwa. Ia mengundang Anda untuk mengunjungi kembali kesepakatan sunyi dalam hidup Anda, kata-kata yang dibungkam, kompromi yang menyakitkan, janji-janji masa kecil yang dibuat di depan cermin. Ini adalah waktu rekonsiliasi dengan kisah Anda sendiri, tetapi tidak seperti sebelumnya. Sekarang tidak ada lagi menyalahkan.
Yang ada adalah welas asih. Anda tidak lagi memarahi diri sendiri atas apa yang Anda lakukan salah. Anda menerimanya, memahaminya, dan merangkul diri Anda yang dulu dengan kelembutan seseorang yang tahu bahwa mereka telah melakukan yang terbaik dengan apa yang mereka miliki saat itu. Pemahaman ini tidak pasif. Ia membebaskan, karena hanya mereka yang benar-benar memaafkan diri sendiri yang bisa melangkah dengan ringan. Dan keringanan menjadi sesuatu yang mendesak pada usia 60 tahun. Bukan keringanan dangkal yang berpura-pura tidak ada yang sakit, tetapi keringanan sadar yang mengakui bahwa rasa sakit itu ada, tetapi tidak lagi berkuasa. Bahwa kerinduan masih ada, tetapi tidak lagi memberatkan. Bahwa kehilangan masih terasa, tetapi tidak lagi melumpuhkan. Jung menyebut proses ini sebagai individuasi tahap akhir. Seolah-olah jiwa, setelah bertahun-tahun menyesuaikan diri dengan dunia, akhirnya berkata, "Sekarang aku ingin menemukan diriku sendiri." Dan penemuan itu adalah yang terindah dari semuanya, karena ia hening, dalam, dan sejati. Ia tidak membutuhkan penonton, tidak ada persetujuan, tidak ada penjelasan. Ia hanyalah sebuah kepulangan. Pada usia 60 tahun, kepulangan ini menampakkan dirinya dalam gestur-gestur kecil. Jalan-jalan tanpa tujuan, sebuah buku yang membuat air mata menetes, sebuah lagu lama yang membangkitkan kenangan yang terlupakan, matahari terbenam yang tiba-tiba terasa baru, hubungan kembali dengan seseorang yang telah lama hidup di dalam diri Anda. Jiwa menjadi tersentuh oleh hal-hal sederhana, bukan karena menjadi terlalu sensitif, tetapi karena akhirnya ia tidak lagi dijaga, tidak lagi berlapis baja, tidak lagi takut untuk merasa. Sensitivitas ini bukanlah kelemahan, ia adalah kekuatan yang telah terasa. Ia adalah hasil dari semua yang telah dijalani, diatasi, dan dirasakan secara mendalam. Dan pada saat yang sama, ia adalah pintu menuju kebijaksanaan yang langka itu. Jenis yang tidak berusaha mengajar, tetapi menginspirasi. Pada usia 60 tahun, Anda tidak lagi perlu meyakinkan siapapun. Anda hanya hidup dalam kebenaran, dengan martabat, dengan kehadiran. Dan kehadiran itu menyentuh orang lain. Anak-anak Anda, cucu-cucu Anda, teman-teman Anda, bahkan orang asing. Karena ketika sebuah jiwa menjadi utuh, ia menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Ada sejenis keindahan yang hanya muncul ketika ketergesa-gesaan telah hilang. Ia terlihat di garis-garis wajah, di jeda antar kata, di mata yang telah melihat banyak hal dan masih bisa terharu. Ini adalah keindahan tanpa riasan, tanpa filter, tanpa usaha. Dan karena alasan itulah, ia adalah jenis yang paling langka. Keindahan ini tidak berteriak. Ia memancar. Ia tidak menuntut perhatian, ia menetap. Dan mereka yang memilikinya seringkali bahkan tidak menyadarinya, karena mereka telah menghabiskan seumur hidup mencoba menyesuaikan diri dengan standar yang tidak pernah mengakui cahaya mereka. Tetapi pada usia 60 tahun, keindahan semacam ini mulai muncul. Ia muncul ketika Anda berhenti melawan waktu, ketika Anda berhenti mengejar pengakuan di cermin orang lain, ketika Anda menyadari bahwa kisah Anda dengan segala rasa sakit dan semua pilihannya layak untuk dirayakan. Keindahan semacam ini muncul pada wanita yang berjalan sendirian dan tidak merasa kesepian, pada pria yang menangis dalam diam dan tidak melihat kelemahan di dalamnya, dalam suara yang bisa tetap hening tanpa mengkhianati dirinya sendiri, dalam keputusan yang tidak memerlukan penjelasan, dalam cinta yang tidak menuntut apapun. Pada titik ini, jiwa mulai berbicara bahasanya sendiri, dan bahasa itu adalah kehadiran. Anda mulai merasakan apa artinya berada di sini. Anda mulai merasakan perbedaan antara mendengar dan mendengarkan dengan hati, antara berbicara dan mengatakan sesuatu yang benar-benar penting. Hubungan juga berubah. Anda secara alami menjauh dari apa yang menguras energi Anda dan mendekat pada apa yang menyehatkan Anda. Dan ketika tidak ada orang lain di sekitar, Anda menemukan bahwa Anda telah belajar menemani diri sendiri. Itulah kebebasan. Ketika kesendirian tidak lagi berarti ketiadaan, tetapi kehadiran diri. Ketika keheningan tidak lagi canggung, tetapi menjadi tempat berlindung. Ketika waktu tidak lagi dihitung, tetapi menjadi ruang. Ruang untuk bernapas, untuk mengingat, untuk merasa, untuk hidup dengan lebih ringan. Pada usia 60 tahun, Anda menyadari bahwa Anda tidak lagi perlu menjelaskan diri sendiri. Anda apa adanya, dan mereka yang melihat Anda akan tinggal. Mereka yang tidak akan pergi. Tapi itu tidak lagi menyakitkan karena Anda mengerti bahwa jiwa hanya bisa dikenali oleh jiwa lain yang telah terbangun. Dan dalam pengakuan yang sunyi dan tanpa kata itu, terletak hubungan yang paling sejati. Hubungan yang tidak mengikat, menuntut,
atau mengendalikan. Hubungan yang hanya mengizinkan, seperti pertemuan antara cermin, seperti tarian dalam keheningan, seperti kepastian bahwa di tengah segalanya, kehidupan yang utuh masih mungkin terjadi. Ketika jiwa berubah arah, semua yang tersembunyi mulai bangkit. Terkadang sebagai angin sepoi-sepoi yang lembut, terkadang sebagai getaran batin, tetapi ia selalu datang dengan sebuah undangan. Jadilah dirimu apa adanya pada akhirnya, dan tanpa rasa takut, dan itu membutuhkan pelepasan. Melepaskan versi lama diri Anda, cerita orang lain tentang Anda, kebutuhan untuk menjadi berguna, produktif, dikagumi, sempurna. Pada usia 60 tahun, yang penting bukanlah apa yang Anda lakukan, tetapi bagaimana perasaan Anda saat melakukannya. Inilah niat di balik tindakan, inilah jiwa di balik kata. Anda mulai mengerti bahwa banyak pelajaran terbesar Anda datang dari rasa sakit. Bukan dari rasa sakit itu sendiri, tetapi dari bagaimana Anda melewatinya, dari keputusan yang Anda buat saat masih terluka, dari saat-saat Anda tetap diam ketika semua di dalam diri Anda berteriak, dari batasan yang Anda buat setelah sekian lama menyerah. Repertoar tak terlihat inilah yang membawa Anda sekarang. Ia tidak muncul dalam ijazah atau pujian publik, tetapi dalam cara Anda bangkit setiap pagi, dalam cara Anda memandang orang yang Anda cintai, dalam cara Anda memaafkan dengan tenang dan tanpa drama. Seiring jiwa menjadi matang, ia belajar untuk tidak mempercayai orang lain, tetapi dirinya sendiri. Ia mengenali tanda-tanda yang pernah ia lewatkan. Ia merasakan tubuh dengan lebih sadar. Ia menghormati siklus batin. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus tetap diam, bahkan dengan bibir yang gemetar. Itu bukan kelemahan, it's wisdom. Itulah yang tersisa ketika lapisan luar tidak lagi dapat dipertahankan. Itulah yang mekar ketika cangkang terlepas. Itulah yang hidup ketika Anda memilih tanpa rasa takut untuk menjadi diri sendiri. Jung berkata, paruh kedua kehidupan bukan tentang penaklukan tetapi tentang integrasi. Ini adalah fase ketika semua yang pernah terpisah mulai menyatu. Sisi feminin yang terlupakan, sisi maskulin yang tertekan, anak kecil yang terluka, orang tua yang bijaksana. Semua bagian bertemu, saling menatap mata dan mengenali satu sama lain. Dan dari pertemuan ini, lahirlah kekuatan baru. Bukan kekuatan yang mendominasi, tetapi yang menopang, yang memegang, yang bertahan. Kekuatan yang tidak membutuhkan sorotan karena ia bersinar dari dalam. Inilah kekuatan yang membawa jiwa melalui tahun-tahun tanpa memudar. Ia hanya meminta sedikit, hanya kebenaran, hanya keheningan, hanya keberanian, untuk tidak pernah meninggalkan diri sendiri lagi. Akan tiba saatnya ketika semuanya selaras, bukan karena dunia telah berubah, tetapi karena sesuatu di dalam diri Anda akhirnya menemukan kedamaian. Pada usia 60 tahun, jiwa tidak lagi menginginkan kecepatan. Ia merindukan kedalaman. Ia tidak lagi membutuhkan jawaban akhir. Ia mencari kehadiran. Ia tidak lagi ingin menaklukkan dunia. Ia menginginkan kedamaian di dalam tubuhnya sendiri. Pada titik ini, banyak yang menyadari bahwa hidup tidak pernah tentang memiliki. Ia adalah tentang menjadi diri Anda apa adanya, bahkan jika tidak ada yang mengerti. Tetap setia pada kebenaran Anda, bahkan jika itu tidak diterima dengan baik. Menjadi utuh, bahkan jika Anda telah hancur 1000 kali. Pada usia 60 tahun, kehilangan telah meninggalkan bekasnya, ilusi telah diuji, jalanan telah menunjukkan jalan pintas dan jurangnya, dan masih ada sesuatu di dalam diri Anda yang terus berjalan, yang bernapas, yang bermimpi, yang ingin hidup, bukan karena kewajiban, tetapi karena sukacita. Keinginan untuk terus berjalan dengan ringan ini adalah bukti bahwa jiwa itu hidup. Carl Jung melihat fase ini sebagai yang paling sakral, karena inilah saatnya ego tunduk di hadapan jiwa, ketika dunia luar memudar kepentingannya, dan dunia batin menjadi sebuah kuil. Ketika Anda belajar berjalan tanpa membawa beban dunia di pundak Anda. Ketika Anda akhirnya mengerti bahwa Anda diizinkan untuk beristirahat di dalam diri Anda sendiri. Dan istirahat ini bukanlah kepasifan. Ini adalah rekonsiliasi dengan kisah Anda sendiri, dengan tubuh Anda, dengan waktu, dengan cahaya, dan dengan bayangan. Dalam keheningan itu, makna hidup yang sebenarnya mulai terungkap, bukan yang diceritakan kepada Anda, tetapi yang Anda temukan sendiri melalui semua itu. Jika Anda telah membaca sejauh ini, mungkin Anda merasakan panggilan itu di dalam diri. Mungkin Anda mengenali bagian-bagian diri Anda dalam kata-kata ini, bagian-bagian yang telah lama tertidur. Dan jika ada sesuatu dalam tulisan ini yang menyentuh Anda,
Tulislah sebuah kalimat di kolom komentar yang mengekspresikan babak baru dalam diri Anda, seperti sebuah keputusan sunyi, sumpah batin, sebuah pesan dari jiwa Anda. Dan jika Anda merasa video ini mungkin bisa menyentuh orang lain yang sedang melalui tikungan ini, bagikanlah kepada mereka. Dan jika Anda ingin melanjutkan perjalanan ini bersama kami, sebuah tempat di mana jiwa diizinkan untuk bernapas, berlanggananlah ke saluran ini dan nyalakan notifikasi, karena di sini setiap keheningan diberi suara dan setiap cerita diberi ruang untuk mekar.